Memang berat sih ya cerita hal ini, tapi ya gimana lagi. Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini dan kali ini kita akan membahas tentang ini ya guys. Sesuatu hal yang sudah saya bahas sebelumnya yaitu Western Digital My Passport Ultra yang 5TB. Oke, jadi ternyata nggak sampai 2 tahun My Passport Ultra saya ini udah rusak guys. Dan di sini ada tulisan garansinya itu adalah 3 tahun. Jadi, saya masih punya waktu untuk mengembalikan barang ini dan mendapatkan garansi tukar ya. Saya nggak tahu apakah nanti ditukari baru atau ditukari barang yang sudah bekas atau gimana ya guys. Tapi saya akan coba untuk ngirimkan semuanya ini beserta kotaknya. Kita lihat aja nanti apakah kotaknya juga akan kembali dan ditukarkan dengan yang baru guys. Nah, jadi ceritanya kronologinya kenapa kok WD saya ini bisa rusak itu pada saat saya ngedit sekitar 2 minggu laluan ya, kalau nggak 3 minggu laluan itu udah mulai agak pelan gitu ya. Pertama saya kira itu adalah MacBook Air saya yang pelan karena kan ya waktu ngedit kok ada kayak nge-lag-nya dan ada hangnya gitu ya. Tapi setelah saya restart ternyata MacBook saya ini nggak ada masalah guys. Dan saya bingung. Setiap kali saya masukin ini, menancapkan ini ke MacBook Air saya, itu kok MacBook Air saya kok mendadak kayak agak nge-lag dan hang gitu ya. Nah, ternyata yang jadi masalah adalah My Passport Ultra saya. Dan saya sudah menyimpan seluruh video dan seluruh hasil syuting saya di sini. Jadi saya sebetulnya sudah mempercayakan ya semuanya itu di Western Digital My Passport Ultra saya yang 5 terabyte nih. Dan ya ternyata susah untuk diselamatkan dan ya data-datanya mungkin bakalan musnah dan hilang guys. Nah, kenapa begitu? Ya, setelah kejadian itu saya coba untuk akses lagi datanya di harddisk ini dan entah kenapa harddisk ini sangat susah banget untuk diakses, guys. Jadi dia kedeteksi tapi tidak bisa di-mount atau dikenali secara sistem. Kalau dia dikenali doang bisa, tapi diaksesnya itu tidak bisa secara sistem. Dan hal itu yang membuat saya frustasi banget. Saya sudah coba berbagai cara dan yaitu tidak bisa di mount. Nah, akhirnya ya sudah saya pasrahkan ya. Nah, tapi saya nggak tahu kenapa ya Western Digital ini saya udah percaya ya dari dulu. Tapi entah kenapa saya sekarang menjadi trust issue ya dengan Western Digital. Karena pada waktu pertama kali saya beli tahun 2021 bulan April kalau nggak Mei itu, nah itu 1 bulan setelah pemakaian dia itu agak susah untuk dikenali juga di MacBook Air saya. Jadi saya coba pancing di device lain dulu, setelah itu saya masukkan ke MacBook Air saya baru mau. Dan kejadian itu terjadi lumayan sering dan berulang-ulang. Saya kira itu hanyalah sesuatu yang umum, yang mungkin terasa normal ya buat saya. Tapi ternyata saya nggak tahu kalau hal itu menjadi sesuatu yang akhirnya membuat harddisk ini rusak. Dan kerusakannya yang akhir ya memang itu susah untuk dideteksi. Jadi pada bulan pertama itu memang udah ada gejala susah untuk dideteksi ya guys. Nah, saya nggak tahu apakah ini memang defect dari sananya pertama kali beli atau hal itu hanyalah sesuatu yang bisa terjadi sewaktu-waktu ya guys. Nah, jadi di sini saya benar-benar pingin tahu gitu loh, kenapa kok bisa terjadi hal itu.
Nah, lalu setelah ini rusak, saya kan panik kan. Jadi saya coba untuk mendatangi tempat servisnya dari WD ini. Saya lupa namanya mitra apa gitu. Nanti saya akan cantumkan dengan teks ya di video ini. Dan di sana saya kunjungi yang di daerah Surabaya. Dan mereka mengatakan bahwa ini nggak bisa kalau di Surabaya. Jadi saya harus mengirimnya ke Jakarta, guys. Dan untuk mengirim ke Jakarta itu saya juga harus buat yang namanya RMA ya. RMA itu sebuah nomor yang hanya dibuat jika kalian ingin mengembalikan Western Digital ini entah untuk reparasi, untuk tukar dengan yang baru atau apapun itu. Pokoknya untuk garansi itu kalian harus buat di websitenya dan saya hanya diberi websitenya. Nah, yang lucunya lagi di sana kan juga partner dengan Seagate ya guys. Jadi WD Seagate itu juga di sana. Dan ternyata kalau di Surabaya kalau kalian memiliki Seagate yang bergaransi dan kalian ingin menukarnya dengan yang baru Kak, karena garansinya masih jalan, mereka itu bisa membantu guys. Nah jadi sekarang menurut saya beli Western Digital yang di Surabaya ini nggak worth banget. Karena apa? Kalian harus bersusah payah sendiri untuk mengirimnya ke Jakarta. Nggak ada pihak ketiga yang membantu kalian untuk bisa menjadi perantara dengan Western Digitalnya sendiri. Nah sedangkan kalau kalian beli Seagate di Surabaya ini, kalian masih bisa dibantu guys melalui mitra tersebut. Jadi kalau kalian punya Seagate yang bermasalah, kalian tinggal ke mitra tersebut yang ada di Surabaya, kalian tinggal packing dengan yang bagus, dan kalian tinggal tulis namanya dan juga mungkin RMA juga atau gimana nggak tahu lah ya. Nah, setelah itu kalian tinggal titipkan saja ke mitra tersebut, nanti mereka yang akan ngurus untuk dikirimkan ke Jakarta dan kalian tinggal duduk santai aja menunggu hasilnya. Dan jika ada masalah pun kalian masih tetap bisa ke mitra tersebut untuk bertanya-tanya. Jadi masih ada yang bisa bantu gitu ya guys, menurut saya. Dan yang Western Digital nih kalau kalian bukan di Jakarta ya, seperti saya ini yang di Surabaya atau di kota-kota lain, mereka mungkin sekarang nggak mau bantu, nggak ada yang bantu kalian lagi gitu ya. Jadi hubungan kalian hanya satu arah yang di Jakarta aja. Jadi ya menurut saya kalau kalian di luar kota selain Jakarta, kayaknya sekarang mending beli Sigit sih. Meskipun ada garansi gini, masih tetap ribet guys ngurusnya. Mending kayaknya beli Seagate yang bergaransi dan nggak ribet ngurusnya kalau dari luar kota Jakarta guys. Itu menurut saya ya. Dan ya kita lihat aja hari ini saya akan coba ini packing. Ini udah tanggal 20 berapa nih? 21 dan saya buat RNA-nya itu tanggal 1 Februari sih. Jadi lumayan mepet karena saya berusaha untuk menyelamatkan data ternyata nggak bisa. Ya moga-moga sih saya hari ini kirim secara kalau bisa kilat dan sampai sana dan dalam minggu ini saya bisa tahu hasilnya kira-kira gimana. Nah, mungkin itu dulu ya guys, karena hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti di video selanjutnya saya akan coba untuk jelaskan gimana cara buat RNA itu ya. Jadi kalau kalian mengalami masalah, website apa yang harus kalian akses dan gimana cara bikinnya, apa saja yang harus kalian lakukan dan juga mungkin di paketnya itu kalian harus bikinnya gimana juga. Karena untuk mengiriman paket itu harus juga menuruti persyaratan mereka. Nah, lalu mungkin nanti setelah itu di video selanjutnya juga kita akan tunggu ya update dari Western Digital Indonesia ini apakah ada balasan ketika saya sudah mengirimkan ini. Dan nanti saya ketika kirimkan ini juga akan saya kasih asuransi ya guys, karena saya takut kalau di perjalanan nanti rusak atau gimana. Jadi ini akan tetap saya kasih asuransi supaya aman guys. Oke, mungkin itu saja video untuk kali ini tentang keluh kesah saya kehilangan data semua video YouTube saya yang ada di Western Digital ini guys. Memang berat sih ya cerita hal ini. Tapi ya gimana lagi.
Dan ya, untuk update selanjutnya tentang drama harddisk kali ini akan saya lanjutkan di video selanjutnya ketika saya udah terima hasil atau feedback dari Western Digital Indonesia ya guys. Mungkin itu dulu. Please like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Karena subscribe kalian sangat mendukung dan membantu kemajuan dari channel ini guys. Komen jika kalian ingin berdiskusi atau berbicara atau bertanya-tanya tentang segala yang ada di video ini guys. See you guys di video selanjutnya. Udah belasan tahun saya percaya dengan WD. Ini tiba-tiba rusak. Saya jadi ada trust issue sekarang dengan Western Digital ini. Ya udah deh.